warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Nanda Nur Aziza. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman mengenai pengalaman saya ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang baru. Nah, biasanya kalau kita bertemu dengan orang baru itu kayaknya agak canggung, bingung juga mau bicara apa ya. Sedikit tips and trick dari saya buat teman-teman biar ketika berhadapan dengan orang baru itu nggak bingung, nggak canggung mau ngapain gitu ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ekspresi. Kenapa ekspresi? Karena ekspresi merupakan salah satu hal yang paling cepat ditangkap oleh lawan bicara kita. Jadi kita bisa memulai dengan senyuman atau anggukan-anggukan kecil. Nah, yang kedua adalah sapaan yang netral seperti hai, halo, apa kabar? Yang ketiga, kita bisa memulai dengan obrolan-obrolan yang ringan. Yang seperti apa sih obrolan yang ringan itu? Obrolan bisa kita mulai dengan situasi pada saat itu atau cuaca. Misalnya ketika kita di perjalanan bertemu dengan seseorang, misal dalam bis ya. Wah, kayaknya hari ini lebih macet ya dari biasanya. Atau misal cuacanya lagi sejuk. Wah, hari ini cuacanya sejuk sekali ya. Nah, dengan obrolan-obrolan yang ringan seperti itu, lawan bicara kita akan merasa lebih nyaman, lebih aman ketika berbicara dengan kita. Daripada ketika kita bertemu dengan orang baru tapi kita langsung menanyakan mengenai privasinya dia. Misal, Mbak anaknya berapa? Ternyata mbaknya belum nikah. Atau, masnya kerjaannya apa? Lah kok ternyata dia lagi nganggur. Kan takut banget gak sih? Nah, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Ketika lawan bicara kita sedang berbicara, tunjukkan rasa ketertarikan kita kepada dia. Seperti ketika dia menceritakan hal-hal hebat yang dia alami. Nah, tunjukkan rasa ketertarikan kita seperti kita bisa memberikan tanggapan mengenai pembicaraan dia tadi. Seperti, oh ya, wah hebat sekali mbak. Nah, selain itu ada salah satu hal juga yang penting yang harus kita perhatikan, yakni kita jangan memotong pembicaraan lawan bicara kita sebelum dia selesai berbicara. Nah, itu merupakan salah satu hal yang terlihat sepele, namun merupakan sebenarnya hal yang sangat penting ketika kita berinteraksi dengan orang-orang baru. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita bertemu dengan orang baru, ketika kita berbicara dengan orang baru, kita itu jangan terlalu banyak bicara. Kita beri waktu kepada lawan bicara kita untuk dia yang berbicara. Jangan kita yang terlalu banyak berbicara. Kita terlalu banyak bicara panjang lebar, kesana kesini, terlalu membanggakan diri kita sendiri, membicarakan kelebihan kita sendiri. Nah, itu jangan, itu tidak baik bagi kita yang baru berkenalan dengan orang. Nah, itu tadi beberapa tips and tricks dari saya buat teman-teman biar gak canggung lagi, biar gak bingung lagi seperti apa, harus bagaimana ketika kita bertemu dengan orang-orang baru. Selanjutnya saya akan sharing mengenai pengalaman saya ketika berkenalan atau berinteraksi, berkomunikasi kepada orang-orang baru. Yang pertama ada Jinani. Namanya Jinani Firdausi. Dia ini kelahiran Bondowoso. Dia juga merupakan salah satu mahasiswi UINSA semester 4. Nah, saya bertemu dengan Jinani ini di suatu acara yang mana Jinani adalah ketua pelaksananya. Nah, dia ini kan dari Bondowoso. Ada hal menarik dari dia.
yakni cara berbicaranya. Gak tahu ya, dia kan menggunakan logat Madura. Nah, saya itu seperti tertarik dengan kalau ada orang yang berbicara dengan logat Madura. Apalagi pembawaan dari Jinani ini orangnya itu ceria, periang. Jadi kayak lebih dapet gitu kalau dia berbicara pakai bahasa Madura. Nah, selain itu ada hal menarik lagi dari Jinani yang saya ambil, yakni ada satu quotes yang dia ucapkan waktu itu, yakni Allah itu tidak akan salah memilih pundak hambanya untuk dia kasih tanggung jawab. Kalau Allah sudah memilih, berarti memang dia akan mampu untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Seperti halnya ketika Jinani ini dikasih amanah untuk jadi ketua pelaksana di event itu tadi. Nah, awalnya dia itu ragu, aduh aku mampu gak ya? Tapi dia gak menyerah. Dia terima amanah tersebut, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata acara tersebut juga bisa terlaksana. Meskipun ada beberapa kekurangan. Namanya juga masih belajar, jadi gak apa-apa. Dia hebat, luar biasa. Oke, nah orang kedua yang saya berinteraksi dengan dia untuk pertama kalinya adalah teman kos saya. Lebih tepatnya dia baru pindah ke kos yang saya tempati. Ketika bertemu dengan dia, saya menyapanya. Ya, yang pertama tentu dengan senyum. Lalu saya bertanya, "Oh, mbaknya baru pindah ya? Namanya siapa?" Ketika dia menjawab namanya adalah Nanda, lah kok sama saya gitu. Jadi agak gimana gitu ya ketika kenalan sama orang yang namanya juga sama kayak kita. Nah, si Nanda ini dia aslinya Nganjuk. Dia juga orangnya asyik. Dia juga friendly dan enak juga kalau diajak ngobrol. Orang baru ketiga yang saya temui adalah Ainun. Ainun ini adalah siswi kelas 3 SMK. Nah, saya menemuinya di suatu event sholawat. Nah, meskipun saya sudah semester 6 dan dia masih kelas 3 SMK, tapi kita itu ngobrolnya itu bisa nyambung. Mungkin karena ada kesamaan idol juga kali ya. Nah, di situ kita itu banyak juga bicara. Dia meskipun masih kelas 3 SMK tapi sudah terlihat di dirinya bahwa dia itu sudah ada ketertarikan buat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Semangatnya juga gak main-main. Nah, itu yang patut diapresiasi ya. Dan yang keempat ada Dila. Dila ini teman kos saya juga, malah udah lama, hampir 1 bulan kayaknya. Tapi saya baru berani berkenalan dengan dia itu waktu kemarin. Jadi selama 1 bulan itu ya saya tahu namanya Dila itu dari ibu kos aja, gak pernah bicara sama dia. Nah, si Dila ini orangnya memang pemalu. Dia itu asli Bima. Dan yang menarik itu, dia itu sudah hampir 1 tahun di Jawa. Tapi dia itu belum bisa bahasa Jawa sama sekali. Ada beberapa cuma empun, engge,
boten. Nah itu aja, yang lainnya nggak ngerti. Jadi ketika nggak sengaja nih aku ngomongnya itu kelepasan pakai bahasa Jawa, udah banyak nih ya, cerita banyak lah, kok lupa kalau si Dila ini nggak bisa bahasa Jawa. Luar biasa, jadi saya bicara A sampai Z itu tidak ada gunanya. Tapi gak apa-apa, itu menarik sih. Dan orang kelima yang saya temui adalah Andi namanya. Andi ini adalah teman dari temannya saya, yang mana kita itu ketemunya di kafe daerah Jombang. Nah, si Andi ini juga lucu. Dia itu aslinya dari Sulawesi. Di Jombang ini dia itu nyantri. Dia nyantri di Jombang juga belum lama, 2-3 tahun. Tapi ketika berbicara itu logat Jawanya nyelpol. Tidak ada logat-logat Sulawesinya. Bahkan bahasa Jawanya juga Jawa-Jawa medok. Jadi kan kita sebagai orang baru kayak gak percaya gitu, lah masa Sulawesi. Soalnya ketika dia berbicara itu kayak Jawa, bener-bener Jawa, gak ada Sulawesinya. Jadi kita juga hebat juga ya, kan terhitung belum lama di Jawanya, masih 2-3 tahun, tapi bahasa Jawanya udah lancar banget. Oke teman-teman, itu tadi 5 pengalaman saya ketika bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Ada pelajaran yang saya ambil, yakni menurut saya ketika kita bertemu dengan orang baru, maka yakinkan pada diri kita, hadirkan prasangka-prasangka baik bahwa orang yang saat ini di depan kita, orang yang saat ini berbicara di depan kita itu adalah orang baik. Terlepas dari apapun yang saat itu ia kenakan, entah dia dari suku apa, daerah mana, terlepas dari apapun latar belakangnya. Selain itu, perlu bagi kita untuk mempelajari seperti apa atau bagaimana sih cara berinteraksi pada orang-orang baru. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana atau bahkan dalam situasi apa kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Kalau kita sudah punya ilmunya, maka kita akan siap ketika kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Tidak ada kata canggung ataupun bingung harus berbicara apa. Bahkan kita juga bisa menghadirkan first impression yang baik kita kepada mereka. Nah, hal tersebut di atas juga merupakan PR bagi diri saya pribadi. Karena apa? Karena saya ini termasuk orang yang agak sulit basa-basi, atau bahkan belum bisa sulit basa-basi itu, sulit nyari topik pembicaraan dan lain-lain. Jadi dari saya pribadi juga masih perlu banyak belajar agar bisa lebih baik untuk kedepannya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sharing dari saya mengenai pengalaman saya ketika bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.